Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, akhir perjalanan manusia hanya bermuara pada dua tempat, surga atau neraka. Surga menjadi dambaan setiap jiwa. Di sanalah terhampar kenikmatan yang tak bertepi dan kebahagiaan yang tidak pernah terusik oleh duka. Tempat mulia ini Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana dengan neraka? Adapun neraka, ia adalah tempat siksaan yang tiada berakhir. Di dalamnya terdengar jeritan dan tangisan akibat pedihnya azab, disertai penyesalan mendalam atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Neraka disediakan bagi mereka yang menyekutukan Allah, mengabaikan kewajiban, serta terus-menerus melanggar perintah syariat. Adakah di hati kita rasa bahagia ketika disebutkan kata surga? Adakah di hati kita rasa takut ketika disebutkan kata neraka? Atau semuanya biasa saja? Jika rasa takut akan neraka membuat hati kita gemetar, marilah kita renungi kisah Juhainah berikut sebagai penenang hati. Kenapa dan siapakah itu Juhainah? Sebagaimana yang dicatat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Jami'ul Ahadits perihal salah satu hadis Rasulullah yang berasal dari Ibnu Umar, bahwa Juhainah merupakan nama seorang laki-laki terakhir yang masuk surga. Dengan Juhainah, semoga mengingatkan kita bahwa rahmat Allah sangat luas dan harapan tidak pernah tertutup bagi hamba yang bersandar kepadanya. Dijelaskan dalam suatu riwayat, akhiru man yadkhulul jannata rajulun min Juhainah yuqalu lahu Juhainah. Orang terakhir yang masuk surga adalah seorang laki-laki dari suku Juhainah yang bernama Juhainah. Kendati riwayat dengan redaksi di atas dinilai batil oleh Imam Ad-Daraqutni, namun demikian makna kisah tentang orang terakhir yang masuk surga tidak serta-merta gugur karena terdapat riwayat lain yang menjelaskan peristiwa tersebut dengan uraian lebih detail serta dinilai sahih oleh para ulama hadis. Riwayat ini berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa suatu saat Rasulullah bercerita tentang seorang lelaki terakhir yang keluar dari neraka dalam keadaan yang sangat lemah. Dalam perjalanan keluar itu, terkadang ia berjalan tertatih, tersungkur jatuh, dan terkadang tubuhnya masih tersambar panas api neraka. Namun ketika akhirnya berhasil melewati neraka itu, ia menoleh ke belakang seraya berkata dengan penuh syukur, Tabarakalladzi najjani minki, laqad a'taniyallahu syai'a ma a'tahu ahadam minal awwalina wal akhirin. Maha melimpah anugerah zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah Dia berikan kepada seorang pun dari umat terdahulu maupun yang akan datang. Setelah keluar dari neraka itu, tiba-tiba tampak di hadapan Juhainah sebuah pohon tinggi yang sangat rindang, dan di bawahnya mengalir sungai kecil yang jernih. Ia tahu dirinya kehausan dan tubuhnya letih. Keinginan untuk berteduh dan meminum air yang mengalir di bawahnya pun menjadi muncul saat itu. Maka ia memohon kepada Allah dengan sisa-sisa suara yang ia miliki. Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon itu agar aku bisa bernaung di bawah naungannya dan minum dari airnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, wahai anak Adam, jika aku mengabulkan permintaanmu,
barangkali kamu akan meminta yang lain lagi." Laki-laki tersebut pun menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku." Ia pun berjanji kepadanya untuk tidak meminta yang lain lagi. Maka Allah mendekatkannya ke pohon itu, lalu ia bernaung di bawah naungannya dan minum dari airnya. Kemudian di hadapannya tampak sebuah pohon yang lebih indah dan lebih rindang dari yang pertama, serta air yang mengalir di bawahnya lebih bersih dari sebelumnya. Maka ia pun berkata, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon ini agar aku bisa minum dari airnya dan bernaung di bawah naungannya. Aku tidak akan meminta yang lain lagi." Maka Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain lagi? Barangkali jika aku mendekatkanmu ke sana, kamu akan meminta yang lain lagi." Ia pun berjanji kepadanya untuk tidak meminta yang lain lagi. Lantas bagaimana? Maka Allah pun mendekatkannya ke pohon itu, lalu ia bernaung di bawah naungannya dan minum air yang mengalir di bawahnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya pohon ketiga yang berada di dekat pintu surga, dan pohon ini jauh lebih indah daripada dua pohon yang sebelumnya. Maka laki-laki itu pun berkata, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon ini agar aku bisa bernaung di bawah naungannya dan minum dari airnya. Aku tidak akan meminta yang lain lagi." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain lagi?" Ia menjawab, "Benar, wahai Tuhanku, kali ini aku tidak akan meminta yang lain lagi." Maka Allah mendekatkannya ke pohon yang tempatnya berada di dekat surga itu. Namun ternyata ketika sudah dekat, ia mendengar suara-suara penduduk surga, mulai dari tawa mereka, nyanyian mereka, hingga kegembiraan mereka. Laki-laki itu pun ingin bergabung dengan mereka. Kemudian berkatalah ia kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalamnya." Maka Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, apa yang bisa menghentikanmu dariku? Apakah kamu akan puas jika aku memberimu dunia dan seisinya?" Ia pun menjawab, "Wahai Tuhanku, apakah engkau mengejekku padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Di titik ini tiba-tiba Rasulullah tertawa di hadapan para sahabat yang sedang mendengarkan kisah tersebut. Mereka pun bertanya, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Mendengar itu Rasulullah pun kemudian bersabda, "Min dhihki rabbil alamina hina qala astahzi'u minni wa anta rabbul alamin fayaqulu inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir." Karena Tuhan semesta alam tertawa ketika hamba itu berkata, "Apakah engkau mengejekku padahal engkau Tuhan semesta alam?" Maka Allah berfirman, "Aku tidak mengejekmu, tetapi aku maha kuasa atas apapun yang aku kehendaki." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.